Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Citra Mandita, mahasiswa semester 8, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, penguji, serta teman-teman yang telah menyediakan waktunya untuk menonton video saya sampai akhir. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Materialism terhadap Subjective Well-being kepada penggemar barang-barang branded di kalangan dewasa awal. Di sini terdapat latar belakang, yaitu seiring berkembangnya globalisasi yang membawa perubahan baru bagi dunia perbelanjaan, di mana aktivitas tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang, baik itu kalangan atas maupun kalangan bawah, yang mana berbelanja tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhannya saja, melainkan berbelanja juga sebagai aktivitas gaya hidup, kesenangan, serta kepuasan psikologis yang membuat pola konsumsi masyarakat itu meningkat. Gaya hidup sendiri merupakan salah satu dari pola tindakan yang dapat membedakan satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda, setiap perilaku individu membawa gaya hidupnya sendiri, dari yang dikenakan, konsumsi, serta cara mereka berperilaku atau bersikap dengan orang lain. Bagi kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah, membeli dan memiliki barang branded merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Ketika individu memiliki ketidakpuasan dengan barang yang tidak dapat dimilikinya, akan menimbulkan perasaan negatif pada dirinya. Hal ini memicu individu tersebut mengalami penurunan kualitas hidup. Kualitas hidup merupakan istilah yang menunjukkan kepuasan hidup seseorang. Menurut WHO, kualitas hidup merupakan sebagai persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan di mana dalam konteks budaya serta nilai mereka memiliki tujuan, harapan, dan standar dalam hidup. Dengan terpengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, serta tingkat kemandirian serta hubungan dengan lingkungannya. Seorang memutuskan untuk membeli barang branded seperti pakaian, sepatu, tas, elektronik, atau lainnya bukan karena fungsi ataupun kualitasnya saja, melainkan atas keinginan fungsi sosial di mana seseorang membeli barang tersebut bukan karena kebutuhan tetapi dari dorongan-dorongan lainnya, salah satunya itu materialism. Pendapatan ini juga didukung oleh Richards tahun 2017. Mereka menggemari barang-barang branded karena menganggapnya memiliki nilai finansial yang tinggi, menjadikan simbol status serta merubah penampilannya. Kaum materialis memberikan nilai tinggi terhadap barang-barang branded yang berperan penting dalam hidup mereka. Hal tersebut merupakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Masuknya barang-barang branded di dunia perbelanjaan juga membawa perubahan tersendiri di mana seseorang dapat terpengaruh dengan adanya promosi dari barang branded yang dapat menarik antusias masyarakat untuk menciptakan daya beli yang tinggi. Masyarakat inilah yang biasanya berasal dari kalangan masyarakat muda, yaitu dari usia 18 hingga 25 tahun, di mana sebagian besar pada masa ini ada yang sudah memiliki penghasilan sendiri ataupun dari penghasilan orang tuanya yang tinggi, sehingga mereka dapat menunjukkan dirinya dari penampilan yang dikenakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pang dan kawan-kawan tahun 2016 menyatakan meningkatnya kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah sebagai salah satu pemicu barang branded untuk memenuhi gaya hidup serta dapat memperlihat kualitas hidupnya. Dengan begitu, banyak nih barang-barang branded masuk ke Indonesia yang mana dulunya itu hanya tersebar di negara barat, terutama di Amerika dan Cina. Menurut survei Kata Data Insight Center, menampilkan sekitar 88,8% lebih menggunakan barang branded lokal, sedangkan hanya 11,2% menyatakan sebaliknya. Kemudian survei tersebut juga membuktikan bahwa 87,2% menyatakan masyarakat lebih menyukai barang berasal dari brand lokal, dan hanya 12,8% yang menyatakan hanya menyukai brand impor. Membeli barang branded dapat ditemukan baik dimanapun, baik itu di official store ataupun di official website, yang mana memberikan kelebihan serta kekurangan dalam berbelanja. Kelebihan berbelanja di official store, kita dapat melihat secara langsung barang serta kualitas, tetapi kekurangannya waktu yang sangat terbatas serta barang yang ada di toko itu tidak banyak. Sedangkan berbelanja di official website memiliki kelebihan di mana kita tidak perlu membuang tenaga untuk pergi ke tokonya hingga kita tuh hanya menunggu barang yang kita beli itu dikirimkan.
Tetapi kekurangannya kita hanya melihat gambar serta hanya membaca deskripsi dari barang tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 20,6% melakukan pembelajaran dengan mendatangkan tempat berbelanja secara langsung, sedangkan hanya 93,98% berbelanja melalui internet. Nah, studi yang dilakukan oleh Jiang dan kawan-kawan tahun 2016, kaum materialis menganggap bahwa harta bendanya akan meningkatkan kebahagiaan, tetapi hal tersebut menunjukkan sebaliknya. Seseorang yang materialis akan memiliki subjektif well-being yang rendah, karena mereka akan selalu merasa kurang puas dengan yang dimilikinya. Nah, penelitian lainnya juga dilakukan oleh Sagis dan Sashwat tahun 2000 mengatakan efek dari materialisme pada subjektif well-being bergantung pada kesesuaian nilai antara individu serta lingkungan tempat mereka berada, karena nilai-nilai itulah yang didukung oleh lingkungannya. Jika nilai yang ditampilkan tidak sesuai, maka akan menurunkan nilai subjektif well-being yang rendah. Seorang yang memperoleh nilai dan tujuan kepada uang serta harta benda terlihat memiliki tujuan lain dalam hidup. Maka dari itu, materialisme dapat membahayakan kesejahteraan seorang. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh materialisme terhadap subjektif well-being kepada penggemar barang-barang branded di kalangan dewasa awal. Nah, di sini terdapat landasan teori dari subjektif well-being, yaitu menurut Diner, tahun 1984 mendefinisikan kesejahteraan subjektif menggambarkan perasaan seseorang dan apa yang sedang dipikirkan dalam kehidupan mereka. Dengan begitu, termasuk dalam penilaian emosional dan kognitif dari kehidupan seorang. Penilaian emosional berdasarkan pada perasaan suasana hati atau emosi, sedangkan penilaian kognitif berdasarkan kepuasan hidup. Lalu dikembangkan lagi oleh Diner pada tahun 2000, menyatakan bahwa subjective well-being adalah evaluasi kognitif dan emosi yang dilakukan oleh individu pada kehidupannya. Subjective well-being terdiri dari cara individu dapat mengevaluasi dirinya saat ini ataupun waktu yang akan datang. Hal ini termasuk dalam reaksi emosional pada suatu peristiwa, suasana hati, serta untuk evaluasi tentang kepuasan hidup. Dengan begitu diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan subjektif menggambarkan perasaan setiap individu dalam kehidupan yang sedang dialami dan dirasakan untuk dapat menilai kualitas hidupnya yang diharapkan serta merasakan emosi yang diinginkan serta kepuasan hidup. Dengan begitu, kesejahteraan subjektif memiliki beberapa komponen seperti kepuasan hidup, efek positif, dan negatif. Selanjutnya, landasan teori dari materialisme menurut Richins dan Dawson tahun 1992 mengacu pada pentingnya kepemilikan serta perolehan barang-barang material untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Lalu dikembangkan kembali nih menurut Richins tahun 2017. Materialisme didefinisikan sebagai orientasi nilai di mana materialis ditempatkan pada nilai yang tinggi sebagai perolehan tujuan hidup yang penting. Maka dari itu diambil kesimpulan bahwa materialisme merupakan keyakinan penting dalam kepemilikan serta memperoleh harta benda sebagai tujuan hidup. Seorang yang memiliki harta benda akan merasa lebih bahagia, puas, serta sejahtera. Nah, maka dari itu metode penelitian ini terdapat sampel penelitian yaitu jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dari usia 18-25 tahun. Yang ketiga itu menyukai atau memiliki barang branded. Nah, teknik samplingnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel ini dipilih berdasarkan kriteria. Lalu teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana karena hanya mencari tahu pengaruh dari satu variabel bebas yaitu materialism terhadap DV yaitu subjective well-being serta menggunakan IBM SPSS IBM SPSS 23 versi 23. Nah, instrumen penelitian ini pada variabel materialisme menggunakan alat ukur materialis yang bernama alat materialistic value scale dari Richins dan Dawson tahun 1992 yang dikembangkan oleh
Princeton juga tahun 2004 yang terdiri dari 15 item menggunakan skala Likert 5 poin dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, instrumen pada variabel SWB menggunakan alat ukur Satisfaction with Life Scale oleh Dinier 1984 untuk mengukur kepuasan hidup yang terdiri dari 5 item menggunakan skala Likert 7 poin. Dan untuk mengukur efek positif dan negatif menggunakan skala Scale of Positive and Negative Experience yang dikembangkan oleh Dinier tahun 2009 yang terdiri dari 12 item menggunakan skala Likert 5 poin. Nah, di sini terdapat hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa alat ukur materialism reliable sebab memiliki nilai kelompok alfa di atas 0,68 yaitu sebesar 0,740. Dan alat ukur subjektif well-being yang mengukur kepuasan hidup juga reliable karena memiliki nilai kelompok alfa di atas 0,68 yaitu sebesar 0,838 dan efek positif negatif sebesar 0,825. Nah, dari hasil uji validitas pada variabel materialism terdapat 15 pernyataan dari skala materialism, item yang valid sebanyak 13 item, dan item yang tidak valid sebanyak 12 item, yaitu pada item nomor 11 dan 13. Item yang dinyatakan tidak valid karena nilai validitas Cronbach alpha if item deleted di bawah 0,740. Nah, pada variabel subjective well-being, pada kepuasan hidup terdapat 5 pernyataan. Item yang valid sebanyak 4 item dan yang tidak valid sebanyak 1 item pada nomor 5. Item yang tidak valid disebabkan karena nilai validitas Cronbach alpha if item deleted di bawah 0,838. Sedangkan pada aspek positif dan negatif terdapat 12 pernyataan dan item yang valid sebanyak 11 item dan yang tidak valid itu hanya 1 item. Pada nomor 11 yang dinyatakan tidak valid karena nilai validitas Cronbach alpha if item deleted di bawah 0,825. Nah, di sini sudah terdapat hasil uji linear regresi. Berdasarkan hasil analisa antara materialism dan subjective well-being didapatkan hasil L sebesar 0,076 dan R square sebesar 0,006. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel materialism terhadap SWB sebesar 0,6% dan 99,4% dari variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti. Berdasarkan hasil analisa ANOVA didapatkan koefisien F sebesar 0,303 dan probability value sebesar 0,584. Karena probability value di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa HA ditolak, yaitu tidak adanya pengaruh signifikan materialism terhadap subjective well-being. Berdasarkan hasil analisa understand coefficient, didapat nilai koefisien B variabel materialism terhadap subjective well-being sebesar 0,09 dan standar error sebesar 0,163 serta probability value sebesar 0,584. Hal ini berarti bahwa terdapat efek positif tidak signifikan dari variabel materialism terhadap subjective well-being. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.